Oke teman-teman semuanya, kali ini kita mendapatkan sebuah koran, yaitu perang dagang antara Amerika dengan Cina. Artinya apa? Ini bapak-bapak kapitalis melawan bapak-bapak sosialis. Nah, ini sangat seru sekali teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana adanya khilafah ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan seluruh umat manusia. Nah, kita akan bahas. Nah, begini teman-teman semuanya, ketika dulu itu yang namanya khilafah ini benar-benar memang menjaga negara ini, menjaga daripada akal manusia. Kenapa kok seperti itu teman-teman? Nah, bahwasanya sebagai ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membedakan manusia dari hewan dengan apa? Kenikmatan akal. Meski yang sama-sama dikaruniai otak, manusia ini memiliki kemampuan berpikir, sedangkan hewan tidak. Nah, itulah yang membuat kehidupan manusia itu jauh lebih mulia dan penuh berkah. Oleh karena itu teman-teman semuanya, agar manusia ini tetap mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan sebuah aturan demi apa? Untuk menjaga akal manusia. Sehingga apa? Syariah Islam dengan tegas ini mencegah dan melarang segala perkara yang merusak akal seperti minuman keras atau mungkin bahasanya muskir dan narkoba atau muftir. Untuk itu Rasulullah SAW melaknat 10 golongan teman-teman terkait dengan khamar itu tadi. Jadi Rasulullah itu melaknat dalam hal khamar itu 10 pihak itu. Satu yaitu yang memerasnya, kedua yang diperasnya, ketiga yang meminumnya, keempat yang membawanya, kelima yang dibawakan, yang menuangkan, kemudian yang menjualnya, yang memakan harganya, kemudian yang membeli dan yang dibelikan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi bagi para peminum khamar, jika terbukti di pengadilan, maka dalam Islam ia akan dijatuhi sanksi cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Sementara untuk selain peminum khamar, maka sanksinya diserahkan itu kepada khalifah atau qadhi sesuai ketentuan syariah yang harus memberikan efek jerah. Nah, itu kita berbicara tentang kekhalifahan zaman dahulu. Jadi penjagaan terhadap akal ini juga Allah tegaskan dalam kewajiban menuntut ilmu, kemudian melakukan tadabbur, melakukan istihad, dan berbagai perkara yang bisa mengembangkan potensi akal daripada manusia dan memuji eksistensi orang-orang yang berilmu. Teman-teman bisa melihat di Quran Surat Al-Mujadilah ya. Kemudian oleh karenanya itu negara di dalam Islam ini menjamin kemudahan akses bagi seluruh rakyat terhadap pendidikan dengan biaya murah, bahkan sampai gratis ya teman-teman. Kesehatan juga sampai gratis. Juga negara di situ mendorong perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui kelengkapan sarana prasarana, sarana pendidikan, serta tenaga pengajar yang terjamin kehidupannya. Sehingga apa? Dengan adanya seperti itu bisa melahirkan banyak ulama serta ilmuwan kelas dunia ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Haytham, dan Al-Khwarizmi, Ibnu Rushid, dan lain-lainnya, pokoknya seperti itu. Nah, teman-teman, inilah yang akan terjadi ketika syariah Islam itu secara sempurna itu ditetapkan oleh negara dalam bingkai kedaulahan kekhilafahan. Hingga apa? Akal manusianya terjaga dan orang itu semuanya bekerja bukan untuk menumpuk harta, akan tetapi negara di sini berperan penting dalam hal apapun terkait dengan kehidupan masyarakatnya. Sehingga apa? Masyarakat tidak bersusah payah dengan capek-capeknya mengumpulkan harta, kemudian dipalak dengan pajak yang sangat tinggi, sehingga apa? Terbebani masyarakat tersebut. Oleh karena itu negara di dalam sistem khilafah ini berperan penting untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Oleh karena itu teman-teman, bagaimana mungkin menurut pendapat kalian tentang yang sekarang ini masih terjadi yang namanya perang dagang antara bapak kapitalis dan bapak sosialis, di mana
masing-masing ini memiliki pemahaman yang berbeda, pastinya berbeda. Nah, silahkan teman-teman bisa berkomentar. Saya menunggu pendapat kalian teman-teman. Kita akan berdiskusi bersama.